Asal kata berarti sumber air atau jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologi, syariah adalah kumpulan norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, juga hubungan manusia dengan alam, dan norma-norma ini sudah pasti benar dan lurus. Syariah Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariah Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 21. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Ruang lingkup syariah Islam. Ruang lingkup syariah yang sesungguhnya yaitu mencakup keseluruhan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan termasuk diantaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan atau sistem kehidupan manusia. Ibadah dan hikmahnya dalam kehidupan. Secara umum, syariah terbagi menjadi dua hal, yaitu ibadah khusus atau ibadah madlah dan ibadah dalam arti umum atau muamalah. Ibadah khusus atau ibadah madlah adalah ibadah yang telah dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW seperti sholat, puasa, dan haji. Maka dari itu, umat muslim harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa boleh melakukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan tersebut. Hal-hal di luar ketentuan tersebut tidak sah atau batal dan lebih dikenal dengan istilah bid'ah. Sedangkan ibadah umum atau muamalah adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak seluruhnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun hanya berupa prinsip-prinsip dasar dan pengembangannya diserahkan pada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat Islam sendiri. Contoh dari muamalah misalnya, aturan-aturan keperdataan seperti hal-hal yang menyangkut perdagangan, ekonomi, perbankan, pernikahan, hutang piutang, ataupun juga aturan-aturan dalam bidang pidana dan tata negara. Hikmah ibadah. Setiap ibadah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri dan dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Maqasid al-tashrik berarti tujuan atau alasan Allah menyuruh melakukannya. Maqasid al-tasyi'ah adalah ibadah berarti kepada Allah menyuruh melakukan suatu ibadah. Adapun hikmah menurut asal katanya dalam istilah usul fikih menurut beberapa literatur mempunyai arti yang sama dengan maqasid al-syariah tersebut di atas. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia baku mengandung arti rahasia. Kebaikan atau manfaat apa yang terkandung dalam ibadah disuruh Allah melakukannya itu. Selanjutnya, pengertian hikmah yang terdapat dalam bahasan ini adalah yang dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ibadah itu dilakukan semata berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan, semenjak wafatnya Nabi tidak ada lagi petunjuk syara tentang ibadah. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi pada masanya itu sama sekali tidak lagi akan mengalami perubahan dalam esensinya. Hikmahnya diantaranya adalah hikmah sholat. Sebenarnya diperolehnya ketenangan dalam hati, ia tidak akan sedih meskipun musibah silih berganti. Ketenangan seperti itu juga tidak akan menghalangi kebaikan yang merupakan bagiannya, karena bersedih akan menafikan kesabaran yang merupakan penyebab utama memperoleh kebahagiaan. Sedang menghalangi kebaikan dari orang lain adalah suatu bahaya yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Ma'rij ayat 19-22. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin
Memulai sholat dengan membaca basmalah merupakan isyarat bahwa seorang yang melakukan sholat sedang meminta pertolongan dengan menyebut zat yang memberi kemampuan untuk melakukan kewajiban ini dan segala sesuatu yang dilakukannya. Zat yang meridhoinya, mendekatkan dengan rahmatnya, dan menjauhkan dari siksanya. Adapun petunjuk hidayah adalah petunjuknya. Seseorang yang tersesat, maka tidak ada lagi meminta kepadanya untuk memberi kenikmatan petunjuk kepada kita untuk selalu berjalan yang lurus, yang tidak ada bengkok sedikit pun. Jalan itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang tidak dimurkainya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Sedangkan hikmah dari mengerjakan sholat yaitu diantaranya, selamatnya bagian-bagian tubuh dari berbagai jenis bahaya. Salat merupakan pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Tuhan dari seorang hamba merupakan sesuatu yang wajib. Salat bisa mencegah orang yang mengerjakan salat dari melakukan perilaku-perilaku kemaksiatan. Karena ketika ia berdiri di hadapan Tuhannya dengan khusyuk, rendah diri, merasa keagungan Tuhan, dan takut tidak memperoleh itu semua dalam ibadahnya sepanjang 5 waktu sehari semalam, maka itu semua akan menjaganya dari perbuatan maksiat dalam dirinya. Sholat dapat menghapus dosa, kehilafan, keteledoran, dan kesalahan. Kedua, hikmah zakat. Menolong orang yang lemah, menggembirakan orang yang sedih, menguatkan orang yang lemah dalam melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan juga sebagai sarana untuk melaksanakan kewajiban. Dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa dan menyucikan akhlak dengan akhlak dermawan, mulia, jauh dari sifat kikir dan bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai nikmat kepada orang-orang kaya dan melebihkan mereka dengan nikmat dan harta yang melimpah ruah melebihi kebutuhan pokok mereka. Hikmah puasa yaitu dalam puasa terkandung penguatan cita-cita, keunggulan hikmah akal atas syahwat, terkandung dengan syarat takut dan rasa malu terhadapnya, kepedulian kepada orang-orang fakir miskin, mengetahui nikmat Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan, mengetahui kelemahan dan rasa membutuhkan. Sungguhnya jiwa-jiwa apabila syahwatnya menguat, maka ia akan melampaui batas, sehingga jika ditahan dari jiwa-jiwa itu, syahwatnya akan padam. Terkandung proses penyerupaan dengan para malaikat yang selalu mendekatkan diri. Terkandung banyak faidah kesehatan yang berguna. Yang keempat, hikmah haji. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah kolektif itu mengisyaratkan untuk bersatu, berkumpul dalam satu kalimat. Dan kaum muslimin berdiri berbarisan dengan himpitan-himpitan bahu. Juga mengisyaratkan adanya saling memberi rasa cinta, persaudaraan, dan mengokohkan tali-tali persatuan. Semua itu adalah jalan untuk menuju kebahagiaan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah muamalah dan dimensinya serta pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah adalah menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, mudah sekali menemukan contoh praktek muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh muamalah yang bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Transaksi jual beli barang adalah termasuk muamalah yang melibatkan penjual dan pembeli. Kedua, transaksi sewa menyewa rumah juga adalah termasuk muamalah yang melibatkan penyewa dan pemilik rumah. Ketiga, munakahat atau pernikahan pria dan wanita juga termasuk ke dalam muamalah dalam pengertian luas. Keempat, pembagian harta warisan juga adalah termasuk contoh muamalah dalam pengertian luas. Selanjutnya, pemilik kebun yang menyewa jasa petani untuk merawat kebunnya dengan sistem bagi hasil juga adalah muamalah. Sayembara dengan hadiah untuk menemukan barang atau orang hilang juga termasuk muamalah. Ini dinamakan dengan ji'alah. Investasi dengan sistem bagi hasil juga termasuk muamalah. Ini dikenal dengan nama qirad. Demikian penjelasan tentang syariah Islam.